wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya BLK Bungo. Untuk menunjang pembelajaran kita hari ini ya, kita sedikit mengulas bentuk-bentuk dan jenis ya. Berikut fungsinya surat-surat yang sering kita temui ya di perkantoran ya. Karena ini termasuk juga di dalam administrasi perkantoran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa di subscribe. Kemudian channelnya, kalau misalnya video ini berguna, silahkan di share ya. Baik, untuk materi hari ini, bentuk-bentuk dan jenis serta fungsi surat-surat yang ada di perkantoran. Nah, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini saya mengharapkan sekali bahwa siswa ini dapat mengenal jenis-jenis, bentuk dan fungsi surat ya. Kemudian yang sering kita jumpai di perkantoran secara umum. Jadi berikutnya yang kedua, diharapkan siswa dapat membuat surat secara baik dan tepat dari macam-macam bentuk surat yang nanti kita jabarkan. Selanjutnya, diharapkan siswa mampu memberikan informasi pembelajaran surat menyurat kepada masyarakat yang mungkin ingin belajar tentang surat menyurat. Karena apa? Banyak sekali masyarakat awam yang sedikit bingung ya tentang bentuk surat. Kok kayaknya isinya sama aja tapi kok bentuknya beda-beda. Nanti kita jabarkan penjelasannya berikut tentang contoh-contohnya. Nah, ini slide berikutnya pengertian surat secara umum. Jadi surat itu adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan beberapa informasi secara tertulis kepada pihak lain. Jadi surat itu adalah sarana untuk komunikasi secara tertulis, baik melalui perorangan, organisasi, atau instansi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat itu artinya suatu kertas yang bertulis ataupun secari kertas sebagai tanda atau keterangan yang tertulis. Nah, kemudian jadi surat itu sarana komunikasi tertulis seperti yang saya utarakan tadi kepada satu pihak ke pihak yang lain ya. Itu pengertian surat secara umum. Silakan di post dulu kalau misalnya ingin dicatat atau dibaca ulang, silakan di post dulu. Selanjutnya, surat itu berisi informasi ya. Jadi surat-surat itu banyak macamnya. Ini salah satunya. Surat permintaan, surat laporan, pemberitahuan, perintah, pernyataan. Jadi yang dimaksud bentuk surat itu adalah susunan atau letak bagian-bagian surat ya, atau layout. Bagian surat merupakan peranan paling penting di bahan identifikasi dan dalam tunjuk proses itu sendiri. Jadi setiap kantor dan lembaga terkadang tidak sama dalam memakai bentuk surat, itu macam-macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian fungsi surat. Nah, jadi menurut definisi fungsi-fungsi surat itu ada beberapa item di sini. Yang pertama, buah pikiran, kemudian ide atau gagasan, selanjutnya sebagai alat pengingat, pedoman kerja, sebagai alat membantu untuk mengingatkan suatu kegiatan, selanjutnya bukti tertulis memiliki kekuatan hukum, kemudian sebagai catatan atau dokumentasi historis untuk keperluan kegiatan lain, sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, permohonan, pernyataan, perintah, laporan, dan lain-lain. Yang terakhir, sebagai alat untuk mewakili orang atau badan pembuat surat yang menyampaikan pesan, informasi, atau misi yang harus disampaikan kepada penerima. Nah, itulah fungsi-fungsi surat secara umum yang sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, jenis-jenis surat. Nah, ini yang pertama, surat memiliki dua jenis ya. Jadi surat pribadi dan surat resmi. Jadi untuk memahami karakteristiknya, coba kita lihat. Secara umum, bentuk surat itu diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yang pertama, surat pribadi, kemudian surat dinas, surat niaga. Nah,
Kemudian, bagaimana apabila dilihat berdasarkan pemakaiannya, surat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Nah, inilah macam-macam bentuk dari jenis-jenis surat yang sering kita temui ya. Selanjutnya bentuk surat dan contohnya. Yang pertama ini saya mengambil 3 bentuk yang sangat sering sekali kita jumpa. Yang pertama adalah surat full block style atau bentuk lurus penuh. Nah, silakan dibaca. Jadi untuk membacanya silakan di stop dulu atau di pause dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk contohnya. Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk contoh dari surat full block style. Tuh, ya. Full block style. Oke. Itu adalah contoh surat dari full block style. Kemudian setengah lurus atau semi block style. Sebenarnya hampir sama ya, jadi perbedaan terletak pada penulisan isi surat. Kita lihat contohnya. Nih, jadi ini lurus ya, ada garis titik-titik ini lurus ke bawah dia. Ini semi block style. Kemudian yang terakhir surat block style atau bentuk lurus. Silakan dibaca. Kita lihat contohnya. Nah, ini bentuk block style ya. Tuh. Seperti itu. Nah, demikianlah sedikit ulasan tentang bentuk dan jenis surat serta fungsinya, kemudian bentuk contohnya yang sering kita jumpai di perkantoran ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan tinggalkan tulisannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalam.